Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan membahas tentang matematika peminatan, ya, yaitu pertemuan kedua. Ya. Pada waktu minggu pertama, maksudnya pertemuan pertama, Ibu sudah memberikan sampai dengan bentuk akar, ya, yaitu bentuk akar A. Kemudian setelah itu Ibu bahas soal, contoh-contoh soal beserta dengan bentuk-bentuk akarnya. Nah, hari ini akan Ibu bahas tentang latihan soal kita, ya. Latihan soal kita bahas dulu sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua, ya. Baik. Baik, anak-anak semuanya, inilah soalnya Ibu akan jawab, ya. Yaitu sederhanakan perkalian dari X pangkat 3 Y pangkat 4 dikuadratkan dengan X Y pangkat 2 dipangkatkan min 3. Bagaimana caranya? Pangkat dikali pangkat ditambah, ya. Tetapi karena ini langsung Ibu artikan dulu X pangkat 3 dikali 2, kemudian Y pangkat 4 dikali 2. Begitupun yang X pangkat min 3 dan Y pangkat min 6. 2 dikali min 3, ya. Kita lanjut ini. Nah, ini dia kita kalikan, ya. Maka kita kalikan menjadi X pangkat 6 dikali Y pangkat 8 kali X min 3 pangkat min 3, ya, Y pangkat min 6. Jadi hasilnya X dengan X pangkat dikali pangkat ditambah, berarti X pangkat 6 ditambah min 3. Jadi X pangkat 3, Y pangkat 8 ditambah min 6, jadi Y pangkat 2. Ya. Kita lanjut nomor 2. Setengah pangkat 0 ditambah setengah pangkat min 2 sama dengan suatu bilangan atau suatu variabel dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, ini yang setengah pangkat min 2 artinya 1 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 2. Karena pangkatnya min tidak bisa kita hitung, kita rubah, kita balik supaya dia positif. Berarti 2 pangkat min 2, 2-nya ada di atas, jadi 2 pangkat min 1 kali min 2 menjadi 2 pangkat 2. Yang satunya Ibu balik ke penyebut, jadi 1 pangkat min 1 dikali min 2, jadi 1 pangkat 2 hasilnya 1. Ya. Jadi semuanya hasilnya adalah 5. Kemudian berikutnya nomor 3, 3 bagian A. 3X pangkat 5 per 3 Y pangkat min 3 per 4 dikali 2X pangkat min 2 per 3 Y pangkat 5 per 4. Soal ini diminta nilai yang positif, ya, pangkatnya pangkat positif. Nah, hal semacam ini kita gunakan sifat perkalian. Ya, bilangan pokok yang sama pangkatnya ditambah. Ya, X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Gitu ya. Kemudian yang ini kita samakan X dengan X, jadi 3 kali 2, 6. X pangkat 5 per 3 ditambah min 2 per 3. Gitu artinya, ya. Kemudian Y pangkat min 3 per 4 ditambah plus 5 per 4. Gitu. Ya, hasilnya jadi X dengan X, Y dengan Y. Nah, kita jumlahkan, kebetulan penyebutnya sama, jadi ini hasilnya 3 per 3, 3 per 3 pangkat 1, sedangkan si Y ini juga sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan saja.
min 3/4 ditambah 5/4 menjadi plus 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Maka hasilnya adalah 6x y pangkat setengah. Ya. Yang kedua, 3 bagian B. Ini adalah soal pecahan. Pecahan dalam arti, apa ini namanya? Pembagian. Pembagian pangkat dibagi, pangkat dikurang. Ya. 8x pangkat 2/3 y pangkat 0 z pangkat min setengah dibagi 4x pangkat setengah y pangkat min sepertiga z pangkat 1. Konstanta dengan konstanta, x dengan x, y dengan y, z dengan z. Pangkat dibagi berarti pangkat dikurang. Ya, ini pengurangannya, ini pengurangannya. Ya. Kemudian yang 8/4 kita sederhanakan, yang 2/3 kita kurang dengan setengah, yang 0 kita kurang dengan min sepertiga, yang z pangkat min setengah kita kurang dengan 1. Ya. Yang diminta adalah bilangan positif, ya, bilangan pangkat positif. Berarti yang negatif kita sempurnakan menjadi positif. Karena dia sendiri negatif, berarti kita jadikan penyebut menjadi positif. Ya. Maka hasilnya adalah 2x pangkat setengah dikali y pangkat sepertiga per z pangkat 3/2. Ya. Jadi yang salah, yang sudah Ibu cek yang salah, yang kira-kira kamu salah, tolong perbaiki, pelajari kembali. Ya. Nomor 4. Ini kita ambil dengan prinsip atau dengan konsep A plus B kuadrat. Misalnya yang 2x pangkat 3/2 itu adalah si A-nya, si B-nya adalah Y pangkat 3/2. Ya, masih ingat A kuadrat ditambah 2AB dikali ditambah B kuadrat. Ya. Jadi ini dikuadratkan, 2 dikuadratkan 4. 3/2 dikuadratkan menjadi x pangkat 3. 2 dikali 2x kuadrat dikali 2x pangkat 3/2 dikali y pangkat 3/2. Ya. Kemudian y pangkat 3/2 dikuadratkan menjadi y pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan karena tidak sama. Ya, bilangan pokoknya tidak sama. Ya, jadi diamkan saja. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan pertemuan kedua kita, yaitu perpangkatan dan eksponen, tetap masih KB 31 dan 41. Ya. Kita sekarang akan mempelajari bentuk-bentuk dari, ya, kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari sifat akar. Ya. Bagaimana cara menyederhanakan akar bentuk yang kedua, yaitu bentuk akar panjang 2 plus minus 2 akar B, di mana A plus minus 2 akar B-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dari mana terdapat ini? Dari mana dapatnya? Kita selusuri dulu ya. Kita karena dia akar, jadi kita akan mengeluarkan akar yang panjang ini. Supaya akar panjang ini hilang, tentunya kita kuadratkan. Ya. Kita kuadratkan seperti ini, ya. Kemudian yang sama, ya, bilangan pokoknya sama, kita jumlahkan. Ini sama-sama konstanta, kita jumlahkan. Kemudian kita kalikan. Ini karena P di penjumlahan dan P di akar itu harus sama, maka hasilnya adalah akar P. Dan Q begitu juga demikian sama, maka hasilnya adalah ya. Dengan cara yang sama kita peroleh akar P min akar Q juga demikian, ya, caranya sama. Ya. Kita ambil contoh soal misalnya penyederhanaan dari akar 12 plus 2 akar 35 dan bagian B akar 19 min 240. Pertama, bagaimana caranya supaya dia di jumlah hasilnya 12 dan dikali hasilnya 35. Kebetulan di sini sudah ada duanya, karena dari konsepnya harus 2. Bagaimana caranya kalau tidak ada duanya supaya ada 2? Ya.
Akar 35 adalah perkalian 7 kali 5, berarti 7 kali 5, 35. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Maka dia di sini kejumlahan, di sini perkalian. Karena sama-sama 7 dan 5, kita ambil. Jadi nomor 1 hasilnya akar 7 plus akar 5. Akar 7 dan akar 5 tidak bisa disederhanakan, sudah selesai ya. Masih ingat ya, akar kalau tidak sama tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini akar 19 min akar 240, ini belum ada duanya bagaimana? Kalau di sini 2, itu kan artinya 2 dikuadratkan, menjadi 4 ya. Nah, 240 ini kita bagi 4. Ya, kita bagi 4, hasilnya berapa? Kita bagi 4, sisanya 60. Ya, jadi ya, 240 itu kan perkalian 4 kali 60. Kenapa 4 kali 60? Karena 4-nya bisa dikeluarkan dari akar. Ya. Nah, sekarang akar 60 ini berapa kali berapa supaya bila dijumlah hasilnya 19. 60 itu adalah 15 kali 4. 15 tambah 4 juga 19. Jadi tepat ya. Ya, hasilnya adalah akar 15 min akar 4. Akar 4 kebetulan bisa disederhanakan menjadi 2. Maka hasil terakhir adalah akar 15 dikurangi 2. Nah, kita lanjut. Menyederhanakan bentuk akar. Ini juga sama, kita bagi dengan 4. 72 dibagi 4 adalah 4. Sisanya adalah ya 5. 4 dikuadratkan kan 16 ya, 16 kali 5 ya. Baik, kita lanjutkan. 72 adalah perkalian dari 4 kali 18. Nah, 4-nya bisa dikeluarkan dari akar, berarti 2, gitu kan? Masuk. Akar 18 adalah bisa 9 kali 2. Kenapa tidak Ibu ambil 6 kali 3? Karena 6 tidak bisa keluar dari akar, begitupun 3. Ya, jadi Ibu ambil yang 4 kali, ya, yang 18 ini Ibu ambil 9 kali 2. Karena 9 kali 2 itu bisa dikeluarkan dari akarnya 9. Ya. Jadi hasilnya adalah 3 plus akar 2. Bagian B juga sama, akar 80 dibagi 4 dulu. 4 diakalkan dapatnya 2. Ya. Sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 20. 20 perkalian berapa? Supaya hasilnya 9. 5 kali 4. Ya. Ya. Berikutnya, sisa sedikit. Ya, level yang sedang atau C3. Sederhanakan bentuk ini. Nah, ini ada berapa akar? 3 akar. 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini, kita sederhanakan dulu. Ya, sama. Kita sederhanakan dulu yang 56 akar 3. Ya, 56 akar 3. Itu sederhananya dari mana? Nah, yang 56 ini yaitu bilangan berapa? 2 kali 7 kali 4. 2 kali 7 kali 4. 14 kali 4, 56 ya. Akar 3-nya diamkan. Jadi ini dulu kita kerjakan. Yang mengandung unsur akar kecil. Nah, kemudian tadi sudah kita dapatkan dia 2 kali 7 kali 4. Ya. Nah, karena dia 7, 7 kali 4 kan 28 ya. 7 kali 4, 28. 28 kali 2, 56. 56, 97 dikurang 56. Hasilnya adalah 48. Ya. Nah, atau kita ambil 7 ini adalah kelipatan dari 7 kuadrat. Berapa 7 kuadrat? 49. 97 dikurang 49 adalah 14. Jadi cocok semuanya ya. Kita lanjutkan. Nah, yang masih berakar yang mana? Berarti yang ini kan? Ya, yang ini 4 kali 4, 16 kali 3, 48 sudah ada.
Ya. Yang 2-nya memang kita pakai, nah 7-nya kita pakai. Jadi 2, 7, dan 4 akar 3 kita gunakan. Ya. Jadi seperti ini. Ini kan belum 2 ya, kita apakan supaya dia 2. Nah 4 ini kita kuadratkan. 16 kali 3, 48. 48 kita bagi 4. Ya, 48 bagi 4, berarti tinggal, ayo 2 kuadrat kan 4, 48 dibagi 4 tinggal 12. Nah, berapa akar 12? 7, supaya sama dengan 7, akar 12, yaitu 4 tambah 3. Ya, akar 4-nya 2, ditambah akar 3. Tidak sulit ya. Lanjut, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Merasionalkan itu artinya penyebut dikalikan sekawan, tandanya berlawanan. Ya. Contohnya ada 2 di sini bentuknya, bisa 1 suku, bisa 2 suku, bisa 3 suku, dan seterusnya. Ya. Kalau akar A dibagi akar B, ini kita rasionalkan menjadi perkalian dari penyebut. Ini harus sama. Penyebut kalikan yang sama, pembilang kalikan 1 per 1. Ya. Itu demikian kita kalikan dengan akar dari 3, akar 3 dari B kuadrat. Kemudian kita kalikan A kali 3 akar dari B kuadrat dan kali 3 akar B dan akar 3B kuadrat. Jadi ini harus sama. Ya. Nah, akar 2 per 3 atau akar 3 dari B kuadrat itu disederhanakan menjadi B pangkat 2 per 3. B pangkat 2 per 3 kali B pangkat 1 per 3 kan dapatnya B pangkat 3 per 3. B pangkat 3 per 3 adalah 1. Ya. Nah, ini. Kita lanjut dengan contoh soal. Samakan penyebutnya, berarti kalikan akar 5. Kalikan biasa 1 per 1 yang penyebutnya kalikan yang sama. Akar 5 kali akar 5 akar 25. Atau karena akarnya sama berarti kita ambil nilainya saja. 20 dibagi 5, 4. Masih dalam 1 suku. Kalau 1 sukunya seperti ini, kamu kalikan saja dengan akarnya. Boleh dikalikan 5 akar 2, boleh, tidak salah, tetapi banyak kebutuhan. Ya. Jadi terlalu lama. Ya, jadi kalikan saja dengan akarnya kalau dia 1 suku. Ya. Bagaimana kalau dia 2 suku? Nah, kita mulai dari yang sedang. 2 suku itu maksudnya seperti ini 1 suku, ini 1 suku, berarti 2 suku. Di mana A dan B-nya harus anggota bilangan real. Ya. Kita kalikan penyebut tanda berlawanan. Ya. Pembilangnya dikalikan 1 per 1 karena dia cuma 2 suku dan 1 suku, maka boleh dibuat seperti ini. Ya. Nah, penyebutnya kalikan yang sama, yang sejenis B, akar B kali akar B adalah B, akar C kali min akar C, jadi min C. Ya. Begitupun yang lainnya, ya sama. Kita lanjut dengan contoh soal. Nomor 1, sederhanakan 4 per 3 plus akar 7. Itu 2 suku ya, pembilangnya 1 suku, penyebutnya 2 suku. Jadi kalikan dengan penyebut tanda berlawanan. Ini harus sama, sama itu artinya sejenis. Nah, ini kita letakkan seperti biasa, ini adalah 2, jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 kurung 3 min akar 7. Sampai di sini boleh, ya lebih sederhana lagi lebih banyak. Ya, nah ini kalikan 1 per 1. Ya. Kita lanjut yang kedua,
sama saja bentuknya, ya. Penyebut kalikan yang sama, ya, ini sudah sama. Kemudian pembilang kalikan 1 per 1, ya. Akar 7 dikali akar 7, ya. Kemudian akar 7 dikali akar 6, akar 6 dikali akar 7, akar 6 dikali akar 6. Ya. Ini dapatnya, maka hasilnya, sedangkan penyebutnya akar 7 dengan akar 7 karena sama, ambil saja nilainya. Kita jumlahkan karena akarnya sama, kita ambil 2. 2 dari mana? Ini akar 42 koefisiennya 1, akar 42 juga koefisiennya 1. Jadi 1 ditambah 1, 2, akar 42-nya tidak bisa dijumlahkan, pilih saja salah satu. Akar 42 kenapa tidak disederhanakan? Tidak bisa. Perkalian 42 yang bisa dikeluarkan akarnya berapa? Ya, jadi tidak bisa. Bagian C juga sama caranya, kalikan 1 per 1, 3 kali 2, 6, akar 3 kali akar 3, 3, kemudian 3 kali 4, 12, akar 3 kali akar 2, min 2 kali 2, min 4, akar 2 kali akar 3, min 2 kali 4, 8, akar 2 kali akar 2. Ya. Sedangkan penyebutnya 2 kali 2, 4, akar 3 kali akar 3, 3, min 4 kali 4, 16, akar 2 kali akar 2, 2. Ya, kita sempurnakan sendiri. Bisa ya? Kemudian bentuk keempat adalah A per akar B ditambah akar C ditambah akar D. Kalau ada bentuk yang penyebutnya terdiri dari 2 suku, ya, kamu kelompokkan 2, 2. Ya, 2 suku, 2 suku. Ya. Karena di sini B dan C serta D ganjil, maka kita ambil satu kelompok B dengan C dan D bekerja sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kalikan dengan penyebut. Nah, penyebutnya itu yang ini yang kita kalikan ini. Misahnya ini, ya, tandanya berlawanan. Nah, gitu. Pembilang kalikan 1 per 1, 1 kali 1 tetap, 1 kali akar 2 tetap, akar 2, 1 kali min akar 3 tetap, min akar 3. Penyebutnya 1 plus akar 2 kali 1 plus akar 2, dia menjadi 1 plus akar 2 dikuadratkan, karena dia sama. Ya, plus kali min akar 3 kali akar 3, 3. Nah, kita hitung. Setelah kita hitung, yang kuadratnya pakai rumus A plus B kuadrat. Dapat ini. Ya. Yang konstanta dengan konstanta habis, maka hasilnya tinggal 2 akar 2. Karena penyebutnya berakar, jadi kita kalikan akar 2 per akar 2. Kalikan 1 per 1. Ya. Baik anak-anakku semuanya, ya, Ibu rasa sudah mengerti itu ya. Ibu hanya mengulang sedikit pelajaran SMA kelas 1 ya, tentang pelajaran SMP. Jadi berlanjut ke kelas 1-nya atau ke kelas 10 akan ditingkatkan mutunya ya. Latihan soal 1, akar 24 plus akar 54 min akar 150 per akar sudah 6. Ini sederhanakan dulu. Baru yang akarnya sama jumlahkan. Ya. Kalau yang ini 64 itu 4 pangkat berapa? Kenapa Ibu ambil 4? 4 itu kan bisa keluar dari akar. Kalau 2 itu kan nggak bisa keluar dari akar, jadi Ibu ambil. Ibu ambil 4. Ya. 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kali 2x menjadi 4 pangkat 16. 16, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kali 3x menjadi 4 pangkat 6x. Berarti bisa dihilangkan. Hasilnya selesai 2. Ya. Nah, nomor 3 sama seperti ini modelnya. Ya. Ini sama seperti ini. Nah, perkalian kuadrat. Nih. Jadi seperti ini. Gitu ya. Ingat SMP A plus B kuadrat. Ya.
Kemudian yang ini juga begitu ya, kalikan dengan penyebutnya. Ya, sekawankan ya. Berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga sama ya, kita kelompokkan karena ini ada 4, kelompokkan ini dengan ini, yang ini berdiri sendiri. Ini dengan ini, yang akar 5 dengan akar 7. Ya, dikelompokkan. Yang ini ya. Yang ini ya menggunakan rasional. Jadi kalikan penyebutnya tanda berlawanan. Pembilang dikalikan satu persatu, penyebut dikalikan yang sama. Terakhir nomor 7. Ini yang 8 ini dijadikan 8 kuadrat 64 kali 5. Ya, setelah itu bagi 4, dapatlah dia 2. Sama dengan soal sebelumnya. Ya. Baik, Ibu tunggu jawaban kalian di share di WA ya, yang sudah duluan mengerjakannya silahkan. Mudah-mudahan kalian dapat dengan cepat mengerjakan soal-soal. Ibu akhiri sampai di sini. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.